Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Kayla Putri Maharani dengan NRP 5262131158. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan saya terkait video yang ada di playlist How the Internet Works, dimulai dari video pertama yaitu HTTP dan HTML, lalu yang kedua Encryption and Public Keys, lalu yang ketiga Cyber Security and Crime, lalu yang terakhir How Search Works. Di sini adalah materi mengenai computer network. Langsung saja kita mulai di pembahasan video yang pertama yaitu HTTP dan HTML. Mulai di video yang pertama, HTTP dan HTML, mulai dengan sebuah latar belakang atau contoh kasusnya dulu. Siapa sih yang nggak tahu Xbox? Xbox tuh kayak alat untuk permainan, kayak PlayStation, Nintendo, dan lain sebagainya. Nah, di dalam Xbox ini ada sebuah fitur yang bisa menghubungkan semua gamers-gamers yang ada di dunia secara online dan real time, yang bernama Xbox Live. Jadi, Xbox Live ini adalah sebuah layanan online yang menghubungkan gamer di seluruh dunia dan ini tentunya bergantung dengan internet ya, untuk melakukan hal tersebut. Dan ini bukanlah hal yang mudah karena di balik layarnya banyak hal-hal rumit yang terjadi. Oke. Nah, internet benar-benar mengubah cara orang tuh berinteraksi dan berhubungan. Tapi gimana sih sebenarnya caranya di balik layar itu? Bagaimana cara komputer yang ada di seluruh dunia ini saling terkoneksi satu sama lain dan bisa berkomunikasi satu sama lain? Kita lihat contohnya itu di web browser. Kita pertama buka web browser dulu deh. Nah, di situ kan ada aplikasi yang kita gunakan, yaitu contohnya kita menggunakan web browser Google ya. Tentu aplikasi Google adalah aplikasi yang kita gunakan untuk mengakses halaman web itu. Selanjutnya kita ketik website yang ingin kita kunjungi. Kita akan membahas nih bagaimana cara kerja web browser yang biasa kita gunakan sehari-hari. Jadi mungkin dari kita banyak bertanya-tanya gitu, bingung gimana sih sebenarnya cara kerjanya. Jadi pada saat itu komputer kita itu sebenarnya akan ngomong ke server yang tentu lokasinya akan sangat jauh dari lokasi real time kita. Tapi dalam waktu milisecond alias cepat banget, komputer kita itu bisa mengetahui gitu, saat situs webnya nyampe di server, saat itu juga server akan membalas permintaan kita dengan bahasa komputer yang kita sebut dengan HTTP. HTTP ini adalah sebuah bahasa komunikasi ya tentunya, yang memungkinkan web browser dan juga server berinteraksi. Dengan demikian, dari Xbox Live dan juga protokol HTTP itu juga memperlihatkan bagaimana sih sebenarnya hal ini tuh bisa mengubah dinamika hubungan kita dengan internet di era digital ini. Setelahnya, ketika kita sudah masuk ya, mencoba masuk ke situs web yang tadi, contohnya untuk yang di video itu websitenya Tumblr, kita sebenarnya itu sedang mengirimkan permintaan GET ke server yang berkaitan yang ada di sana itu, servernya Tumblr itu sendiri. Nah, di sini kita tuh sebenarnya bisa memotong perintah tersebut. Maka ketika kita potong, terjadilah get request. Contohnya seperti yang gambar di bawah ini, yaitu get ketika ada perintah get lalu dilanjutkan dengan nama dokumen yang kita minta. Seperti itu. Kita cut tadi, maka setelah muncul get request, maka hal tersebut jadi servernya Tumblr itu tahu bahwa kita sebenarnya meminta sebuah kode HTML untuk Tumblr login page itu sendiri. Sebenarnya HTML itu apa sih? HTML adalah Hypertext Markup Language untuk singkatannya, dan kita bisa asumsikan bahwa si HTML ini adalah bahasa yang digunakan untuk memberitahu web browser untuk membuat web page atau halaman web tersebut ya. HTML di sini juga digunakan untuk membuat dokumen web dan contohnya adalah seperti yang kita tahu Wikipedia gitu. Wikipedia itu menggunakan bahasa HTML dan di situ kita juga bisa ngedit-ngedit dengan cara ketika kita membuat judulnya lebih besar dan juga lebih bold, kita bisa menggunakan komen yang ada di gambar itu, HTML text, lalu kita minta strong untuk diperbesar dan bold untuk fontnya. Nah, teks dari suatu halaman web atau website itu, web page itu langsung tercantum di HTML-nya. Tapi bagian lainnya seperti kayak gambar ataupun video, nah itu tuh terpisah.
dengan, URL mereka sendiri yang perlu diminta atau di-request. Browser nantinya akan mengirimkan permintaan HTTP terpisah untuk masing-masing URL video atau foto yang ada, dan juga ketika sudah selesai di request-nya, maka webpage tersebut akan menampilkan gambar dan video tersebut setelah HTTP-nya didapatkan. Nah, jika suatu halaman web itu penuh dengan gambar atau video, maka HTTP-nya itu masing-masingnya terpisah dan juga untuk nge-load dari web page atau halaman web tersebut akan menjadi lebih lambat. Kadang kan kita suka buka web itu berbarengan ya. Nah, itu kita tidak hanya meminta halaman itu dengan request get saja, tapi kita juga kadang mengirimkan informasi seperti ngirim informasinya itu pas kapan sih? Pas kita kayak ngisi-ngisi formulir, buat login atau juga kita pas search itu sebenarnya kita ngirim informasi juga, nggak cuma request get. Browser kita itu akan mengirimkan informasi ini dalam bentuknya teks biasa kepada web browser, menggunakan permintaan post, HTTP. Nah, saat kita login ke suatu site itu, maka sebenarnya kita tidak hanya mengirimkan informasi ya, tetapi terdapat cookies. Cookies ini apa sih sebenarnya? Cookies ini, berfungsi untuk membuat website mengingat atau dia akan ingat nih website ini bahwa kita tuh sebenarnya sudah pernah login sebelumnya. Jadi ketika setelahnya kita akan login lagi, si server itu tahu bahwa, oh ini misalnya Kayla nih yang sedang login di web page, Tumblr. Jadi dia sudah ingat dan sudah ada historinya sebelumnya di servernya tersebut. Kita ketahui bahwa internet itu terbuka dengan semuanya, istilahnya terpublik lah dia, nggak ada keamanannya, HTTP ya terlebih lagi. Nah, maka di sini hadirlah HTTPS protokol, ini mana ini tuh memastikan bahwa permintaan HTTP kita itu aman dan dilindungi. Saat situs web itu meminta browser untuk terlibat dalam koneksi yang secure atau aman, maka pertama-tama dari web browser atau situs web tersebut akan menyediakan dari web page-nya, sorry, akan menyediakan sertifikasi digital seperti kartu identitas resmi yang membuktikan bahwa web ini tuh asli, bukan crack dan juga bukan bajakan ya. Nah, di sini juga ada SSL dan TSL. SSL itu adalah Secure Socket Layer dan juga TSL, Transport Layer Security. Ya, ini adalah lapisan keamanan yang dapat melapisi komunikasi kita terhadap internet. Nah, kapan SSL dan TSL ini aktif, kita bisa lihat ketika ada di gembok kecil itu menandakan bahwa SSL dan TSL ini aktif saat kamu melihat gembok yang ada di search bar, ada di web address. Video yang kedua yaitu encryption and public keys. Jadi sebenarnya apa sih? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa internet itu sistem yang terbuka, publik, di mana informasi itu kita kirim, kita terima melalui kabelan koneksi bersama. Meskipun terbuka, pertukaran data pribadi kayak nomor kredit, informasi bank, kata sandi, dan juga email itu tetap terbuka alias secara umum. Jadi, untuk reminder aja jangan pernah akses m-banking dengan WiFi yang ada di umum gitu, biasanya WiFi, kampus, restoran, dan lain sebagainya. Nah, data apapun itu dapat dijaga kerahasiaannya melalui proses yang sekarang kita kenal dengan enkripsi, yaitu mengacak atau mengubah pesan untuk menyembunyikan teks aslinya. Selain itu, deskripsi juga ada yang namanya lawannya ya, lawannya enkripsi adalah dekripsi. Dekripsi adalah proses membongkar pesan itu sendiri agar dapat kita baca kembali. Setelah kita balik atau kita sembunyikan teks aslinya, maka akan ada dekripsi yang untuk membuat teks tersebut dapat dibaca kembali. Ya, ini adalah ide yang simpel, sederhana, dan orang-orang ini telah melakukan hal enkripsi dan dekripsi ini selama berabad-abad lamanya. Nah, jadi di dunia modern sekarang tuh penjahat lebih banyak pakai komputer daripada pakai senjata yang kayak pensil gitu. Jadi, gimana
kita bisa mengenkripsi pesan dengan sangat aman, sehingga bisa sulit dipecahkan. Sulit ini maksudnya berarti ada terlalu banyak kemungkinan yang bisa dihitung ya untuk menebak kata sandi tersebut dalam waktu yang wajar. Nah, komunikasi yang aman saat ini dienkripsi menggunakan kunci 256 bit. Ini berarti komputer yang penjahat itu punya yang pesan Anda harus mencoba sebanyak itu kemungkinan hingga mereka menentukan kunci yang pas untuk memecahkan pesan kita seperti apa. Nah, oke. Berita baiknya, semakin panjang kunci enkripsi itu tidak ngebuat pesannya jadi lebih sulit, tapi meningkatkan secara eksponensialnya saja jumlah tebakan yang diperlukan untuk membongkar sandi tersebut. Jadi ketika pengirim dan penerimanya menggunakan kunci yang sama untuk mengacak dan membongkar pesan, hal ini disebut dengan enkripsi simetris itu sendiri. Nah, ini itu sangat bagus untuk individu, tetapi untuk internet terbuka dan publik, sehingga tidak mungkin bagi dua komputer itu untuk bertemu secara pribadi untuk setuju kunci rahasia mana atau kode apa yang kita mau pakai. Sebaliknya, komputer yang menggunakan kunci asimetris, yaitu kunci publik yang dapat dipertukarkan dengan siapa saja dan kunci pribadi tidak dibagikan. Kunci publik digunakan untuk mengenkripsi data, dan siapapun dapat menggunakannya untuk membuat pesan rahasia itu sendiri, tetapi rahasia tersebut hanya dapat didekripsi oleh komputer yang memiliki akses ke kunci pribadi tersebut. Jadi gimana sih cara kerjanya? Sebenarnya ini ngelibatkan matematika apa enggak? Ternyata enggak. Jadi kita pakai apa? Bayangan sederhana, bayangin aja kita punya surat pribadi di mana siapapun itu bisa ngirim surat ke kotak pribadi kita yang ada di depan rumah misalnya. Tapi mereka perlu kunci nih untuk melakukannya. Terus sekarang kamu atau kita itu ngebuat banyak kopi kuncinya, salinan kuncinya, dan mengirimkannya ke teman-teman atau keluarga supaya mereka tuh bisa mengirimkan pesan tersebut. Tetapi pertanyaannya, yang ngebuka siapa? Yang bisa ngebuka siapa? Tentunya yang punya kunci itu, yaitu kita sendiri. Dan juga kita bisa mengirimkan pesan aman kembali ke teman, pesan-pesan balasan yang aman ke teman dan keluarga kita. Nah, enkripsi ini menjadi krusial atau penting karena internet beroperasi dalam lingkungan yang terbuka dengan pertukaran informasi pribadi yang tentunya tidak dapat dihindarkan ya. Kriptografi kunci publik menjadi dasar pesan aman di internet melalui protokol seperti SSL dan TLS yang sudah kita bahas sebelumnya. Dengan pertumbuhan penggunaan internet dan pertukaran data pribadi, perlu tentunya keamanan semakin mendesak nih, semakin genting. Mendorong pengembangan terus-menerus dalam metode terkait enkripsi ini sendiri. Kita lanjut di video yang ketiga yaitu Cyber Security and Crime. Nah, tentunya hari ini kejahatan dunia maya itu menyebabkan masalah besar ya bagi masyarakat baik secara pribadi, finansial, bahkan dalam hal keamanan nasional dalam suatu negara. Hanya dalam beberapa tahun terakhir itu ratusan juta nomor kredit itu berhasil dicuri dan juga puluhan juta nomor social security dan rekam medis kesehatan bahkan telah dicuri juga. Bahkan sampai sentrifugal nuklir telah diretas dan pesawat tanpa awak alias drone itu sering banget di-hack ya. Semua ini dilakukan dengan memanfaatkan kerentanan dalam perangkat keras dan perangkat lunak. Atau lebih sering dengan memanfaatkan keputusan tidak sengaja yang dibuat oleh orang-orang yang menggunakan perangkat lunak itu sendiri. Orang yang menjalankan kejahatan di dunia maya ini tidak memiliki profil seringnya atau juga motivasi tunggal. Jadi bisa siapa aja yang membuat keretasan ini atau hack ini, mulai dari teroris internasional atau bahkan anak SD sering ada kan beritanya. Ada anak SD, SMP, kuliah itu masih murid ngeretas website atau lain sebagainya. Nah, itu tuh sebenarnya cuman kayak untuk pengakuan bahwasanya, oh kita tuh bisa loh ngeretas ini, web NASA lah dan lain sebagainya. Di zaman sekarang, dengan berbagai hacker dan juga
cyber security yang merajalela di luar sana. Negara-negara besar itu nggak cuma punya tentara konvensional atau tentara biasa, melainkan juga mereka memiliki tentara dunia maya. Jadi next war alias perang dunia berikutnya itu bisa aja tidak dilakukan dengan senjata tradisional, tetapi dengan komputer yang digunakan untuk menonaktifkan misalnya air air nasional, jaringan energi, sistem transportasi, lalu BBM, semuanya dihack bisa zaman sekarang itu bisa menggunakan hanya dengan komputer. Jadi perangnya nanti nggak kayak dengan tembakan senjata lain dan sebagainya, cukup dengan komputer saja. Nah, ngelihat nih cara kerja kejahatan dunia maya ini beroperasi, kita bisa lebih memahami tentang virus perangkat lunak, lalu serangan DDoS, dan juga perangkap phishing. Nah, virus komputer ini sebenarnya seperti virus biologi, dapat merusak perangkat dan menyebarkan diri. Serangan DDoS ini melibatkan banjirnya permintaan untuk menonaktifkan situs web dengan menggunakan jutaan komputer yang terinfeksi dengan botnet. Sedangkan perangkat phishing itu memanfaatkan spam untuk menipu orang agar mengungkapkan informasi pribadi melalui situs web palsu. Nah, ini lagi merajalela juga ya. Dengan meningkatnya kompleksitas kejahatan dunia maya, upaya bersama dari perusahaan, undang-undang, dan organisasi pemerintah menjadi semakin penting untuk meningkatkan keamanan internet secara keseluruhan. Untuk video yang terakhir yaitu video yang keempat, How Search Works. Hal pertama yang sebenarnya harus kita ketahui bahwa ketika melakukan search di suatu web browser, sebenarnya search engine-nya itu nggak langsung pergi ke www untuk menjalankan pencarian yang sedang kita lakukan secara real time. Itu semua karena ada lebih dari 1 miliar situs web di internet dan ratusannya itu sedang dibuat setiap menitnya. Jadi, jika search engine itu harus mencari melalui setiap situs untuk menemukan yang mana sih sebenarnya yang kita pengen itu pasti akan makan waktu yang sangat lama. Nah, untuk membuat pencarian kita itu lebih cepat, maka search engine itu terus nge-scan web-web sebelumnya untuk mencatat informasi yang mungkin dapat membantu sebenarnya pencarian kita nantinya. Nah, dengan cara ini misalnya tadi kita nge-search gimana sih cara pergi ke Mars atau perjalanan ke Mars itu sebenarnya seperti apa. Si search engine ini sudah memiliki apa yang kita perlukan untuk memberikan jawaban itu secara real time. Sebenarnya cara kerjanya gimana sih? Nah, gini ya. Internet itu sebuah jaringan halaman yang saling terhubung oleh hyperlink. Nah, di sini mesin pencari atau search engine ini terus menjalankan program yang disebut dengan spider melintasi web untuk mengumpulkan informasi tentang apa. Tadi misalnya kita cari tentang perjalanan ke Mars. Nah, setiap kali menemukan hyperlink itu, maka dia akan mengikuti hingga mengunjungi setiap halaman yang bisa search engine itu temui di seluruh internet ini. Nah, untuk setiap halaman yang dikunjungi oleh si spider ini, ia mencatat semua informasi yang mungkin diperlukan untuk pencarian dengan menambahkannya ke database khusus yang disebut dengan indeks pencarian. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke pencarian yang tadi. Kita lihat apakah kita dapat mencari tahu bagaimana mesin pencarian menemukan hasilnya ketika kamu atau kita bertanya, berapa lama sih sebenarnya waktu yang diperlukan untuk jalan ke Mars? Nah, mesin pencari itu melihat setiap kata dari indeks pencarian tersebut untuk segera mendapatkan daftar dari semua halaman di internet yang ada yang mengandung kata-kata tersebut. Tetapi hanya dengan mencari istilah pencarian ini dapat mengembalikan jutaan halaman, jadi mesin pencari perlu dapat menentukan pencocokan terbaik untuk ditujukan pertama kali. Jadi misalnya dari semua, daftar list yang ada, yang paling relevan itu pasti nantinya akan muncul di link yang paling atas ketika kita buka Google gitu contohnya. Itu jadi yang paling atas dengan informasi yang paling relevan, paling lengkap, dan paling sesuai dengan apa yang kita minta. Nah, setiap mesin pencari atau search engine ini menggunakan algoritmanya sendiri untuk menilai halaman berdasarkan apa yang dia yakini dan juga apa yang sebenarnya kita ingin lihat.
algoritma search engine ini mungkin memeriksa apakah kata kunci pencarian yang kita cari itu muncul dalam judul halaman, mungkin memeriksa apakah semua katanya itu muncul berdampingan, atau perhitungan lain yang membantu menentukan halaman mana sih sebenarnya yang pengen kita lihat dan mana yang enggak. Jadi misalnya pas kita search itu kata-kata ketika ada yang sama persis, maka di bagian deskripsi bawahnya itu terlihat seperti kayak ada di bold atau warnanya berubah menjadi biru. Nah, itu cara kerjanya seperti itu. Nah, tentunya algoritma search engine ini pasti terus akan berkembang. Nah, sebenarnya tantangan utamanya apa? Utamanya adalah melawan upaya dari manipulasi-manipulasi oleh pihak-pihak yang tidak jujur, seperti spammer dan juga situs-situs palsu, yang dapat merusak integritas hasil pencarian itu tersendiri. Nah, dalam pengembangan lebih lanjutnya, search engine modern menggunakan pembelajaran mesin, sebuah cabang dari kecerdasan buatan ya, untuk memahami makna mendasar dari kata-kata dalam konteks tertentu. Nah, diharapkan dengan cara ini mesin pencari tidak hanya mencari kata-kata individu di halaman, tetapi juga mencari makna di balik kata-kata tersebut, serta akan memberikan hasil yang lebih relevan dan cepat kepada pengguna. Nah, pembelajaran mesin ini atau search engine ini akan terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa search engine itu dapat mengikuti perkembangan internet yang berkembang secara eksponensial dan juga memberikan pengalaman pencarian ketika kita nge-search di web browser itu menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Dan sudah selesai untuk penjelasan saya terkait ringkasan 4 video dari materi jaringan internet atau network. Saya rasa cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.